Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab tata kelola rumah sakit, yaitu kepemimpinan rumah sakit terkait keputusan mengenai sumber daya. Jadi ini adalah bab TKRS 7. Nah, dalam TKRS 7 disebutkan pimpinan rumah sakit membuat keputusan tentang pengadaan dan pembelian. Penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lain harus berdasarkan pertimbangan mutu dan dampaknya pada keselamatan pasien. Jadi dalam TKRS 7 ini kalimat kuncinya itu adalah pimpinan rumah sakit membuat keputusan berkaitan dengan pengadaan dan pembelian serta penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya menggunakan pertimbangan mutu dan dampaknya pada keselamatan. Nah, pada maksud dan tujuan dari TKRS 7, ini pimpinan rumah sakit akan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien daripada biaya pada saat akan mengambil keputusan terkait pembelian dan keputusan sumber daya lainnya. Jadi dalam maksud dan tujuan kalimat kuncinya adalah mengutamakan mutu dan keselamatan pasien daripada biaya. Misalkan pada saat diputuskan untuk membeli infus baru, pompa infus baru, maka informasi tingkat kegagalan dan insiden keselamatan pasien terkait alat yang akan dibeli ini harus didapatkan. Kemudian preferensi atau usulan dari staf. Yang ketiga, catatan adanya masalah dengan alarm dari pompa infus. Yang keempat adalah pemeliharaan alat. Yang kelima adalah pelatihan yang diperlukan dan hal-hal lain terkait mutu dan keselamatan pasien. Variabel-variabel 1 sampai dengan 5 ini adalah contoh penggunaan cara berpikir mutu dan keselamatan pasien daripada biaya saat akan mengambil keputusan terkait dengan pembelian. Tiap pembelian mempunyai variabel-variabel pertimbangan yang berbeda-beda. Nah, dalam TKRS 7 ini adalah variabel pertimbangan tersebut harus di atas keputusan pembiayaan. Jadi pimpinan rumah sakit mengembangkan proses untuk mengumpulkan data dan informasi untuk pembelian ataupun keputusan mengenai sumber daya untuk memastikan bahwasanya keputusannya sudah berdasarkan pertimbangan mutu dan keselamatan pasien. Jadi dalam TKRS 7 ini rumah sakit mesti menggunakan pertimbangan mutu dan keselamatan pasien di atas pertimbangan biaya atau pertimbangan anggaran. Untuk elemen penilaiannya, elemen pilihan yang pertama, pimpinan rumah sakit menggunakan data dan informasi mutu serta dampak terhadap keselamatan untuk membuat keputusan pembelian dan penggunaan peralatan baru. Jadi kalau kita lihat kalimat kuncinya adalah menggunakan data dan informasi mutu serta dampaknya. Ini kita kategorikan sebagai dokumen. Sehingga telusurnya adalah D, yaitu bukti penggunaan data, informasi mutu, dan dampaknya terhadap keselamatan pasien pada keputusan pembelian dan penggunaan peralatan baru. Untuk identifikasi kebutuhan yang disiapkan rumah sakit, itu adalah regulasi tentang penggunaan data, informasi mutu, dan dampak terhadap keselamatan pasien pada keputusan pembelian dan penggunaan peralatan baru. Kemudian untuk dokumen, itu adalah undangan materi absensi dan notulensi pembelian dan penggunaan peralatan baru. Nah, pada elemen penilaian yang pertama, surveyor akan berfokus untuk melihat apakah notulensi rapat rumah sakit itu sesuai dengan regulasi yang sudah diatur oleh rumah sakit. Nah, regulasinya itu adalah penggunaan data dan informasi mutu dan dampak terhadap keselamatan pasien pada keputusan pembelian dan penggunaan peralatan baru. Kemudian elemen penilaian yang kedua, rumah sakit menggunakan data dan informasi mutu serta dampak terhadap keselamatan dalam pemilihan, penambahan, pengurangan, dan melakukan rotasi staf. Jadi kalau lihat kalimat kuncinya, menggunakan data dan informasi mutu serta dampak terhadap keselamatan pasien ini dikategorikan dokumen. Telusurnya adalah D, yaitu bukti penggunaan data dan informasi mutu
serta dampak terhadap keselamatan pasien dalam melakukan pemilihan, penambahan, pengurangan, dan melakukan rotasi staf. Identifikasi kebutuhannya, rumah sakit memiliki regulasi tentang penggunaan data dan informasi mutu serta dampak terhadap keselamatan pasien dalam hal pemilihan, penambahan, pengurangan, dan melakukan rotasi staf. Kemudian dokumennya adalah undangan materi absensi dan notulensi tentang perencanaan ketenagaan rumah sakit. Jadi dalam elemen penilaian ini mempunyai arsiran dengan KPS. Ya. Di dalam arsiran itu pada saat rumah sakit melakukan penambahan tenaga rumah sakit atau kemudian melakukan pengurangan tenaga serta melakukan rotasi staf, pertimbangannya itu adalah pertimbangan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien begitu. Jadi bukan pertimbangan efisiensi murni, tapi mesti mengikut sertakan pertimbangan utama yaitu mutu dan keselamatan pasien. Setiap penambahan, pengurangan ataupun rotasi staf diharapkan tidak kemudian menurunkan mutu dan keselamatan pasien di unit kerja tersebut. Kita masuk pada elemen penilaian yang ketiga. Pimpinan rumah sakit menggunakan rekomendasi dari organisasi profesional dan sumber berwenang lainnya dalam mengambil keputusan mengenai pengadaan sumber daya. Jadi kalimat kuncinya adalah penggunaan rekomendasi dari organisasi profesional dan sumber berwenang lainnya. Ini dikategorikan dalam dokumen. Sehingga telusurnya adalah D, yaitu bukti penggunaan rekomendasi dari organisasi profesional, misalkan ID, PPNI, ataupun organisasi profesional lainnya, dan sumber berwenang lainnya dalam mengambil keputusan mengenai pengadaan sumber daya. Jadi untuk identifikasi kebutuhan yang disiapkan rumah sakit, itu adalah regulasi tentang penggunaan rekomendasi, organisasi profesional, dan sumber berwenang lainnya dalam mengambil keputusan mengenai pengadaan sumber daya. Sedangkan untuk dokumennya adalah undangan materi absensi dan notulensi, pengambilan keputusan pengadaan sumber daya. Jadi rumah sakit saat mengadakan sumber daya, misalkan sumber daya manusia, itu selalu memperhatikan kaidah-kaidah dari organisasi profesinya. Misalkan untuk pengadaan pembelian misalkan pembelian alat-alat kedokteran ataupun alat-alat rumah sakit yang lainnya, itu juga mempertimbangkan organisasi profesional yang menaungi. Misalkan distributor itu tergabung dalam asosiasi distributor pengadaan alat-alat kesehatan. Kemudian kita masuk pada elemen penilaian yang keempat, yaitu rumah sakit memberikan arahan, dukungan, dan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya teknologi informasi kesehatan atau TIK. Jadi kalau kita lihat kalimat kuncinya adalah memberikan arahan, dukungan, dan pengawasan. Ini dikategorikan dokumen, sehingga telusurnya adalah D, bukti adanya arahan, dukungan, pengawasan terhadap penggunaan sumber daya teknologi informasi kesehatan. Nah, buktinya ini dapat berupa undangan materi absensi notulensi tentang arahan, dukungan, pengawasan terhadap penggunaan sumber daya teknologi informasi kesehatan. Dapat berupa arahan tentang penunjukan pemilihan TIK. Jadi pada waktu pemilihan teknologi informasi kesehatan, misalkan sistem informasi rumah sakit, pimpinan memberikan arahan, memberikan panduan yang jelas tentang spesifikasi teknis tentang sistem informasi rumah sakit. Kemudian pengawasan ini juga berkaitan dengan laporan di mana ada notulensi, undangan materi absensi notulensi tentang laporan secara periodik dari TIK, misalkan setiap 3 bulan atau 6 bulan tergantung kebijakan masing-masing rumah sakit. Kemudian undangan materi absensi notulensi tentang pengadaan sarana prasarana teknologi informasi kesehatan. Kita masuk pada elemen penilaian yang kelima, yaitu rumah sakit memberikan arahan, dukungan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kedaruratan dan bencana. Kalau kita lihat kalimat kuncinya adalah memberikan arahan, dukungan, dan pengawasan. Ini kita kategorikan dalam dokumen. Sehingga telusurnya adalah D. Ini yang diminta adalah bukti adanya
arahan, dukungan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kedaruratan dan bencana. Untuk identifikasi kebutuhan rumah sakit, yang perlu disiapkan adalah undangan materi absensi notulensi tentang arahan, dukungan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kedaruratan dan bencana alam, dapat berupa pembuatan program, jadi undangan materi absensi notulensi tentang pembuatan program penanggulangan kedaruratan dan bencana. Jadi di elemen penilaian ini pimpinan rumah sakit ikut hadir, memberikan arahan, kemudian ikut hadir pada saat melakukan monitoring melalui rapat rutin ataupun laporan rutin sesuai dengan kebijakan di rumah sakit. Kemudian yang terakhir adalah elemen penilaian yang keenam. Rumah sakit memantau hasil keputusannya dan menggunakan data tersebut untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu keputusan pembelian dan pengalokasian sumber daya. Jadi kalau kita lihat kalimat kuncinya adalah memantau hasil keputusannya dan menggunakan data. Jadi ini kita kategorikan sebagai dokumen. Sehingga telusurnya adalah D, bukti adanya pemantauan hasil keputusannya dan menggunakan data tersebut untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu pada keputusan pembelian dan pengalokasian sumber daya. Jadi identifikasi kebutuhan yang mesti disiapkan rumah sakit adalah laporan dan UMAN tentang hasil keputusan dan menggunakan data untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu pada kegiatan yaitu keputusan pembelian dan pengalokasian sumber daya. Jadi pada TKRS 7 ini kita akan memperhatikan atau mendetail tentang cara rumah sakit membuat keputusan. Kita masuk pada TKRS 7.1. 7.1 adalah pimpinan rumah sakit mencari dan menggunakan data serta informasi tentang keamanan dalam rantai perbekalan. Jadi mutu dan keamanan ataupun keselamatan pasien merupakan dasar untuk kemudian membuat keputusan pengadaan perbekalan di rumah sakit. Dalam TKRS 7.1 ini, dalam maksud dan tujuan, dikatakan pengelolaan rantai perbekalan merupakan hal penting untuk memastikan keamanan mutu perbekalan rumah sakit. Jadi pengadaan perbekalan itu mesti mendasarkan pada dasar keputusan berdasarkan mutu dan keselamatan pasien. Rumah sakit harus menentukan obat-obatan, perbekalan medis, serta peralatan medis yang paling beresiko tidak stabil, mengalami kontaminasi, rusak, atau ditukar dengan produk palsu dan imitasi. Jadi rumah sakit mesti mengkategorikan resiko dalam perbekalan. Pada perbekalan yang beresiko tersebut, rumah sakit menentukan langkah-langkah mengelola perbekalan. Kemudian rumah sakit disarankan membuat bagan alur atau flow chart untuk memetakan setiap langkah atau titik di dalam rantai perbekalan dengan menyantumkan produsen, fasilitas gedung, vendor, distributor, dan lain-lain. Kemudian untuk elemen penilaian dari 7.1, yang pertama, rumah sakit menentukan obat-obatan, perbekalan medis, serta peralatan medis yang paling berisiko dan membuat bagan alur rantai perbekalan. Jadi kalau kita lihat rumah sakit menentukan, ini kita kategorikan regulasi. Jadi telusurnya adalah regulasi. Yang pertama regulasi penentuan obat-obatan, perbekalan medis, serta peralatan medis yang paling berisiko. Jadi disebutkan dalam regulasi itu apa saja sih yang dikategorikan perbekalan medis yang berisiko. Setiap rumah sakit tentu berbeda-beda sesuai dengan ketersediaan vendor atau produsen di area tersebut. Kemudian regulasi itu tentang bagan alur rantai perbekalan. Jadi rumah sakit mesti memiliki bagan alur rantai perbekalan. Untuk identifikasi kebutuhan, yang pertama regulasi penentuan obat-obatan, perbekalan medis serta peralatan medis yang paling berisiko. Kemudian regulasi yang kedua tentang bagan alur rantai perbekalan. Kemudian kita masuk pada elemen penilaian yang kedua,
yaitu pimpinan rumah sakit menentukan titik paling beresiko dalam bagan alur rantai perbekalan dan membuat keputusan berdasarkan resiko dalam rantai perbekalan itu. Jadi kalimat kuncinya menentukan titik paling berisiko dalam bagan alur. Ini kita kategorikan sebagai dokumen. Sehingga telusurnya adalah D, yaitu bukti tentang titik paling berisiko dalam bagan alur rantai perbekalan dan membuat keputusan berdasarkan resiko. Untuk identifikasi kebutuhan yang mesti disiapkan rumah sakit adalah UMAN, undangan materi absensi notulensi tentang titik paling berisiko dalam bagan alur rantai perbekalan. Jadi titik paling berisiko setiap rumah sakit mesti diidentifikasi. Misalkan untuk pengadaan perbekalan berupa obat-obat narkotika, maka titik yang paling berisiko itu adalah penyimpanan obat narkotika dan upaya untuk mencegah dari penyalahgunaan. Jadi itu adalah titik yang paling berisiko. Mungkin setiap rumah sakit juga harus kemudian menentukan titik yang paling berisiko, misalkan pada penggunaan antibiotik. Titik yang paling berisiko itu adalah pengadaan antibiotik. Pada antibiotik tertentu, misalkan meropenem, tidak semua distributor atau vendor itu kemudian menyiapkan. Sehingga rumah sakit perlu kemudian mengidentifikasi titik yang paling berisiko untuk pengadaan antibiotik. Kita masuk ke elemen penilaian yang ketiga, yaitu rumah sakit memiliki proses melakukan pelacakan retrospektif terhadap perbekalan yang diduga tidak stabil, terkontaminasi, rusak, dan palsu. Untuk kalimat kuncinya adalah memiliki proses untuk melakukan pelacakan retrospektif. Ini kita kategorikan sebagai dokumen. Sehingga telusurnya adalah D, bukti rumah sakit memiliki proses untuk melakukan pelacakan retrospektif. Nah, untuk identifikasi kebutuhan di rumah sakit, yang pertama, rumah sakit memiliki regulasi atau proses melakukan pelacakan retrospektif terhadap perbekalan. Adanya regulasi ini akan membuat rumah sakit itu konsisten dalam melakukan pelacakan yang sifatnya retrospektif. Kemudian ada contoh undangan materi absensi notulensi tentang pelacakan retrospektif terhadap perbekalan yang diduga tidak stabil, terkontaminasi, rusak, ataupun palsu begitu. Kemudian kita masuk elemen penilaian yang keempat. Rumah sakit memberitahu produsen dan atau distributor bila menemukan perbekalan yang tidak stabil, terkontaminasi, rusak, atau palsu. Nah, untuk kalimat kuncinya adalah memberitahu produsen dan atau distributor. Jadi ini dikategorikan dalam dokumen. Sehingga telusurnya adalah D, yaitu bukti pemberitahuan pada produsen atau distributor bila menemukan perbekalan yang tidak stabil, terkontaminasi, rusak, atau palsu. Nah, untuk identifikasi kebutuhan, yang pertama undangan materi absensi notulensi tentang penemuan perbekalan yang tidak stabil, terkontaminasi, rusak, dan palsu. Jadi, apabila ada informasi atau laporan di mana kemudian perbekalan itu mengalami kerusakan saat pengiriman, kemudian mengalami kerusakan pada waktu penyimpanan awal, maka rumah sakit mesti memberitahu kepada produsen atau distributornya. Nah, sebelum dilakukan proses pemberitahuan dalam bentuk surat keluar rumah sakit pada distributor tentang perbekalan tersebut, maka harus terlebih dahulu dilakukan rapat untuk melakukan verifikasi dan melakukan pengecekan. Nah, pengecekan tersebut tujuannya memastikan bahwasannya memang terjadi kontaminasi, rusak, ataupun barang yang palsu tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara rumah sakit dan distributor. Jadi demikian berkaitan dengan TKRS yang ke-7 dan TKRS 7.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih.